Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Pemirsa, wabah virus corona kini semakin menghantui ataupun ada di sekeliling Indonesia seperti itu. Meskipun sampai saat ini juga Indonesia belum ada yang terkena virus corona dan bahkan baru-baru ini saja hari ini pemerintah Arab Saudi pun juga menghentikan untuk perjalanan umroh bagi sejumlah negara termasuk Indonesia untuk menunda keberangkatan umroh dan belum tahu sampai kapan karena adanya wabah virus corona ini. Kita akan membahas tidak terkait hal ini, kita akan membahas karena terkait hal 188 warga negara Indonesia ABK kapal World Dream yang akan dipulangkan ke Indonesia. Kita akan membahasnya, observasinya seperti apa. Sudah hadir bersama saya ada Mbak Delia Pratiwi BRC Tepu, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat siang, Mbak. Siang, Kemudian Mas. juga nanti kita akan mencoba menghubungi by phone Bapak Ahmad Yuryanto, Sesditjen P2PL Kemenkes RI. Baik, namun sebelum saya mulai, kita simak dulu untuk video berikut ini. Delapan penumpang kapal pesiar World Dream yang tengah berlabuh di Hong Kong positif terjangkit virus corona. Kapal yang mengangkut 3.600 penumpang ini ternyata memperkerjakan 188 warga negara Indonesia. Namun pemerintah memastikan seluruh WNI yang bekerja di kapal pesiar World Dream ini bebas virus corona setelah seluruhnya menjalani 2 tes di Hong Kong. Pemerintah telah memilih Pulau Sebaru di Kepulauan Seribu sebagai lokasi observasi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi di Istana Negara Jakarta Pusat Senin siang mengatakan Pulau Sebaru dipilih karena tidak berpenghuni dan memiliki cukup infrastruktur untuk menampung seluruh awak kapal. Pulau Sebaru besar memiliki luas 37,7 hektar, masuk dalam Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu. Pulau ini memang tidak berpenghuni dan diperuntukkan sebagai lokasi wisata. Sesuai protokol WHO, ke-188 WNI dari kapal pesiar World Dream akan menjalani masa observasi selama 14 hari. Ini untuk memastikan WNI yang pulang tidak membawa virus dan penyakit ke negara asal. Itu aja. Sedangkan lokasi observasinya nanti di mana, Pak? Lokasi observasinya sudah ditetapkan? Lokasinya sudah kita tetapkan dan sudah disiapkan, yaitu di kepulauan, ada pulau kosong, pulau tidak berpenghuni, di Sebaru 1 ya, Sebaru 1. Mana itu, Pak? Ya, pokoknya ada tempat yang kita anggap aman karena itu ada tempat. Sementara pimpinan MPR mengingatkan agar kepulangan WNI yang menjadi anak buah kapal di kapal pesiar World Dream tidak menjadi masalah baru. Tetapi yang terpenting, pemerintah segera memberikan pertolongan bagi WNI yang berada di kapal pesiar World Dream. Ya, harusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah membawa mereka pulang ke Indonesia adalah bagian dari solusi. Jangan kemudian di Indonesia menimbulkan masalah baru. Nah, tentu harus ada persiapan maksimal ya, lokasinya, tenaga medisnya, rumah sakitnya, tempat isolasinya, tentu harus disiapkan secara maksimal. Di mana tempatnya itu bagian dari yang penting juga untuk jangan terulang kasus dengan Natuna. Tiba-tiba warga Natuna nggak diajak komunikasi, tiba-tiba mereka didatangi ataupun mendapatkan tamu dari warga negara Indonesia yang dievakuasi. Penting untuk kemudian Indonesia juga mengkomunikasikan kepada komunitas dan atau kawasan yang akan nanti didatangi. Nasib 188 WNI di kapal pesiar World Dream ini jauh lebih beruntung daripada 74 WNI di kapal pesiar Diamond Princess yang saat ini berada di Jepang. Mereka bahkan membuat video yang meminta Presiden Joko Widodo segera memulangkan mereka. Dibunuh pelan-pelan. Kami di sini untuk menghidupi keluarga di Indonesia. Jangan dibiarkan kami sakit dan mati perlahan-lahan karena kelamaan dievakuasi. Terima kasih, Pak. Kami mohon jangan dijemput dengan menggunakan kapal yang memakan waktu 2 minggu perjalanan sampai ke Jepang. Jemput kami sekarang, Pak, dengan pesawat. Kami juga Indonesia, Pak Presiden. Namun Presiden Joko Widodo meminta agar pemerintah tidak didesak untuk segera mengevakuasi WNI di kapal Diamond Princess. Presiden menegaskan tidak ingin evakuasi WNI dari Jepang membawa dampak negatif bagi 267 juta WNI di Indonesia akibat perhitungan tidak matang.
Ini dirampungkan dulu yang satu-satu. Ini dirampungkan, belum merapat juga di Pulau Sebaru kan belum. Nanti kalau sudah sampai di sana, ditata lagi, kemudian kita berbicara masalah ABK yang ada di Jepang di Diamond Princess. Ini karena juga masih dalam proses negosiasi dengan pemerintah. Pemerintah memang membuat penanganan berbeda terhadap WNI di kapal World Dream dan kapal Diamond Princess. 188 kru kapal World Dream tidak satu pun yang terjangkit virus corona. Sementara kru kapal Diamond Princess dari 78 orang, 9 diantaranya positif terjangkit virus corona. Angka ini telah bertambah dari sebelumnya 4 WNI terkena virus yang berasal dari kota Wuhan, China. Sehingga pemerintah membutuhkan waktu observasi lebih lama terhadap WNI di kapal pesiar Diamond Princess. Sementara itu, jumlah korban meninggal dunia akibat virus corona di seluruh dunia telah lebih dari 2.700 orang dan telah tersebar di 41 negara. Tim Liputan, JAK TV. Baik, tidak hanya Indonesia, dunia juga semakin genting terkait dengan adanya wabah virus corona ini. Saya mau ke Mbak Delia terlebih dahulu. Mbak Delia, dalam pemulangan 188 warga negara Indonesia dari kapal World Dream ini kan tidak mudah begitu ya. Pembahasan apa yang ada di DPR sehingga akhirnya memutuskan untuk memulangkan 188 warga negara Indonesia ini? Begini Mas, kita juga nggak asal-asalan memulangkan, maksudnya menerima. Jadi memang kita udah menyari solusi di mana tempat yang cocok untuk WNI yang 188 tadi dipulangkan itu udah kita cari, kita sama-sama cari sama ke Kementerian Kesehatan itu adalah Pulau Sebaru ini. Sebaru kecil ya? Iya, karena kan gedung-gedungnya ini juga tidak berdekatan ya, agak berjauhan, dan kita juga udah mengetahui bahwa di situ memang benar-benar layaklah WNI yang dipulangkan itu layak untuk dievakuasi di situ. Tapi dikonfirmasi pulau ini memang tidak berpenghuni, Mbak? Iya, tidak berpenghuni sampai saat ini. Bagaimana dengan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk bisa dipakai pulau ini, dan apa respon dari pemerintah setempat? Mereka ya namanya ini juga mungkin ada yang pro dan kontra kan seperti itu. Tapi untuk saat ini mereka sih oke-oke aja selama itu dari tidak ada masyarakat, maksudnya selama apa ya kita bilang, selama itu tidak menjadi hal yang menakutkan, maksudnya bisa menjamin lah bahwa Menteri Kesehatan itu bisa menjamin tidak ada dampak yang buruk untuk nanti masyarakat yang lainnya gitu, untuk pulau yang lainnya. Pihak Komisi 9 dari DPR sendiri apakah sudah melakukan peninjauan langsung ke pulau ini? Kebetulan belum, tapi kemarin itu kita Natuna udah. Untuk ini mungkin secepatnya kita akan melakukan mendatangi Pulau Sebaru ini karena memang ini cukup, corona ini benar-benar virus yang sama-sama kita tahu ini udah mewabah ke seluruh dunia ya, kita menakutkan. Jadi secepatnya kita mungkin akan melakukan kunjungan ke Kepulauan Sebaru. Baik, saya ke Pak Ahmad Yuryanto. Selamat siang Pak Ahmad. Ya Pak Ahmad, bisa mendengar suara kami di studio Pak Ahmad? Iya, bisa. Ya. Selamat siang, Pak Ahmad Yuryanto dari tim kesehatan sendiri, ini bagaimana persiapannya untuk menyambut 188 warga negara Indonesia ABK kapal dari World Dream ini, Pak? Kita sudah melakukan persiapan sejak mereka boarding menuju ke KRI Suharto. Karena KRI Suharto ini adalah kapal rumah sakit yang kita sudah full tim ada di sana dengan full gear tentunya. Begitu mereka datang kemarin, langsung kita lakukan disinfeksi untuk seluruh barang mereka, termasuk baju mereka. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kesehatan awal setelah administrasi selesai, dan kemudian kita sudah mengambil seluruh spesimen dari 188 ABK ini, dan kemudian tadi
untuk dilakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan hari ini selesai. Baik, Pak Ahmad, dari tim kesehatan sendiri apakah sudah meninjau langsung untuk lokasi yang nantinya akan digunakan untuk 188 ini warga negara Indonesia ini, Pak? Kemudian yang kedua, tim kesehatan yang kita siapkan di Pulau Sebaru Kecil sudah berada di lokasi sejak kemarin dan sudah menggelar seluruh alat termasuk ICU mini dan unit UGD serta melakukan pemeriksaan kualitas air, kemudian kita juga melakukan survei jentik dan kemudian juga pengendalian vektor. Semua sudah berjalan dari kemarin. Baik. Berapa ruangan kira-kira yang mungkin dibutuhkan untuk mengevakuasi, untuk mengobservasi warga negara Indonesia ini, Pak? Ada 8 gedung bertingkat 2 masing-masing dan kemudian di dalamnya ada kurang lebih bisa diekspan sampai 200 tempat tidur untuk digunakan di dalam kaitan dengan ini. Di samping juga ada ruang makan bersama, aula, kemudian dapur dan unit-unit yang digunakan untuk poliklinik yang existing memang sudah ada. Baik, ditahan dulu ya Pak, saya ke Mbak Delia lagi. Mbak Delia, ini untuk dalam pemilihan pulau ini apakah sudah tepat? Melihat situasinya bagi saya sih sudah tepat karena memang seperti yang saya katakan tadi, Pulau Sebaru ini jauh dari pemukiman, terus gedung-gedungnya itu memiliki jarak yang tidak berdekatan, terus juga mata airnya juga ada gitu kan. Nah sekarang juga di Pulau Sebaru ini juga sudah kita siapkan itu ada dapur kan gitu. Jadi bagi kita Komisi 9 sih ini udah tepat gitu untuk dilakukannya evakuasi di Pulau Sebaru ini. Kapan kira-kira rencananya informasi yang lebih valid untuk menunggu kehadiran mereka ini? Secepatnya Mas, kita juga akan harus mengatur waktu, pokoknya yang pasti kita secepatnya akan ke sana. Akan ada pembahasan lagi kah terkait dengan pemulangan ini di DPR sendiri? Ya pasti ada sih Mas gitu kan, cuman kan seperti yang saya bilang tadi bahwasanya kita harus membuat jadwal gitu kan, membuat jadwal, cuman tetap kita harus tetap kita berkomunikasi melalui WhatsApp dan segala yang lainnya. Pak Ahmad, ini dalam proses penanganan observasi ini akan berbeda tidak dari observasi mahasiswa yang dari Wuhan kemarin? Pasti berbeda karena memang sekarang tantangan terkait dengan penyebaran virus, kemudian kita tahu juga ada beberapa perubahan pada karakternya. Di antaranya bahwa ada yang inkubasinya bisa sampai lebih dari 14 hari, ini kasus yang terjadi di Amerika, di mana 14 hari negatif setelah sampai di Amerika pada hari ke-20 menjadi positif kan. Kemudian yang kedua, akan ditambah yang hari, berikutnya, Pak? Ya. Akan ada kemungkinan ada penambahan masa observasi lebih dari 14 hari, meskipun WHO juga belum ada ketentuan? Ini yang mau saya bicarakan tapi sempat kepotong tadi itu. Oke, siap. Oleh karena itu kemudian kita tidak boleh menyamakan dengan apa yang sudah kita lakukan di Natuna. Oleh karena itu semua yang datang, baik yang dari Dreamworld dan ini sudah dilaksanakan atau nanti yang akan datang dari Diamond Princess, kita harus melakukan screening kembali terkait dengan konten virusnya melalui PCR. Karena ini nanti akan menentukan clusteringnya pada saat kita melakukan observasi. Jadi tidak digabung jadi satu, tapi kita akan block cell. Misalnya ABK yang satu kamar di kapal dengan orang yang sudah confirm positif, tentunya akan kita pisahkan dengan ABK yang lain yang mungkin sepanjang harinya dia nggak pernah ketemu siapa-siapa karena ada di ruang mesin misalnya. Ini harus kita pisah. Baik, Pak Ahmad tahan dulu, nanti kita akan berbincang lagi usai jeda pariwara yang satu ini, tetap bersama kami di Newsroom.